Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya beserta GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra dalam program Gemar Online pagi hari ini, Kamis tanggal 24 Desember 2020. Pembacaan renungan pada pagi hari ini terdapat di Mazmur pasal 66 ayat ke-8 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membakar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pagi ini saya terberkati oleh renungan pada pagi hari ini di Mazmur pasal 66 ayat ke-9 sampai ke-12. Karena ini mengisahkan kehidupan saya beserta istri dan anak-anak kami dalam kehidupan komunitas kami waktu itu. Maka dari itu Bapak Ibu, saya akan sharing di akhir tahun, di penghujung tahun 2020 di bulan Desember ini Bapak Ibu. Kami punya komunitas waktu itu sebelum kami akhirnya berpisah. Komunitas kami adalah dengan beberapa keluarga. Kita jalani bertahun-tahun, tidak ada masalah, tidak ada perselisihan. Tapi suatu ketika Tuhan izinkan permasalahan itu timbul dalam komunitas kami. Komunitas di luar gereja, di dalam gereja, bahkan dalam pelayanan. Kami dalam komunitas ini dalam satu gereja. Nah, suatu ketika Tuhan izinkan hal ini terjadi terhadap diri saya dan salah satu dari kelompok kami dalam satu keluarga tersebut. Singkat cerita, kejadian itu dalam 1 tahun 2 kali. Tetapi dalam pribadi saya, kalau saya ada kesalahan, mungkin saya akan pertama kali meminta maaf. Tetapi apa boleh buat, respon itu mungkin dilihat sebelah mata, mungkin tidak murni dia mau memaafkan kami. Akhirnya terjadilah perselisihan, akhirnya kami pecah dan buyar. Nah, maka dari itu ini seizin Tuhan. Kalau Tuhan enggak seizin Tuhan, mungkin sampai saat ini kami masih bersatu. Tapi kami mengucap syukur Bapak Ibu. Kami mengucap syukur, karena apa? Ini rencana Tuhan. Kalau bukan rencana Tuhan, enggak mungkin. Komunitas ini sudah dipupuk bertahun-tahun, karena perselisihan sedikit akhirnya jadi pecah. Puji Tuhan, dalam proses itu kami diproses dengan Tuhan. Seperti dalam ayat yang ke-10, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kami diproses. Luar biasa. Ini kehendak Tuhan. Akhirnya setelah kami berpisah, kami lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan di gereja kami. Anak-anak melayani dengan sukacita, istri melayani dengan sukacita, kita semua melayani dengan sukacita. Dari situlah Tuhan proses.
Tapi tidak dari situ aja. Di tahun berikutnya, Tuhan proses buat saya di pekerjaan. Di bulan-bulan awal, saya mendapatkan masalah di pekerjaan. Singkat cerita, tidak jemu-jemunya kami berdoa, memohon dengan Tuhan, supaya proses masalah ini bisa selesai. Puji Tuhan, di 2019, di akhir tahun juga, Tuhan memberkati saya. Luar biasa. Ini proses Bapak Ibu. Akhirnya permasalahan saya, utang piutang, pekerjaan saya dengan orang tersebut dapat terbayarkan. Luar biasa. Itu berkat di tahun 2019, di akhir tahun. Maka dari itu Bapak Ibu, saya bersaksi di akhir tahun ini di 2020. Begitu pula Tuhan proses saya lagi juga di tahun 2020. 2020 saya tidak bisa keluar kota karena kasus COVID-19. Tuhan izinkan di tahun 2020 COVID melanda di negeri kami, di kota kami, di seluruh dunia bahkan di seluruh dunia Bapak Ibu. Kita ekonomi terpuruk, pekerjaan juga sulit, tapi Tuhan izinkan proses ini kita hadapi. Tetapi saya tidak putus semangat, saya tetap setia melayani Tuhan, tetap setia dari bulan ke bulan sampai di penghujung tahun. Saya tidak percaya Bapak Ibu, tapi ya dan amin. Saya percaya ya dan amin. Ternyata Tuhan memproses saya sedemikian rupa di akhir-akhir tahun. Tuhan memberkati saya. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Dan ini suatu nyata dalam kehidupan kami. Kami harus tetap setia, tetap berdoa, tetap melayani Tuhan, jujur, rendah hati. Inilah kunci Bapak Ibu terkasih. Semoga renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, terberkati. Inilah renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sebelum kami mengakhiri, mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan bisa menghirup udara yang segar, bisa menikmati berkat-berkat-Mu yang baru Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk lebih setia, lebih taat apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau proses Tuhan seperti emas dan perak Tuhan. Engkau murnikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, ini pengharapan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, di hari-hari di tahun ini Tuhan, kami banyak mengalami proses dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang selalu setia, taat, jujur untuk mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.